3 aplikasi dan website pemantauan cuaca. Monitoring kondisi cuaca dapat memberikan informasi mengenai kondisi cuaca yang aman untuk melakukan berbagai aktivitas dan mengantisipasi bencana yang akan terjadi akibat dari fluktuasi cuaca dan iklim. Untuk mengetahui perakiraan cuaca yang terjadi, dapat dilakukan dengan mengakses berbagai website ataupun aplikasi perakiraan cuaca. Yang pertama, ada The Weather Channel. The Weather Channel ini merupakan saluran berita milik NBC Universal asal dari Amerika Serikat. Saluran ini membahas mengenai cuaca dan permasalahan kondisi suhu udara yang disajikan dalam koran, TV, radio, website, dan aplikasi. TWC ini disajikan dalam berbagai bahasa, dengan data yang disajikan pun sangat lengkap dari berbagai negara yang ada di dunia. Oleh karena itu, website dan aplikasi ini sangat direkomendasikan sekali oleh NOAA. Website TWC dapat diakses di weather.com, sementara untuk aplikasinya bisa didapatkan di App Store dan Play Store. Platform ini dilengkapi juga dengan informasi radar dan perakiraan cuaca dari mulai per jam hingga per bulan. Ini merupakan tampilan dari website The Weather Channel. Yang kedua, aplikasi dan website yang kedua ini ada WeatherBug. WeatherBug merupakan platform yang menyediakan data langsung serta perakiraan mengenai cuaca. Platform ini milik Ground Truth yang berbasis di New York. WeatherBug bisa diakses di website maupun aplikasi smartphone di iOS maupun Android. Platform ini bisa mengakses data cuaca dunia, namun hanya disajikan dalam bahasa Inggris saja. Ini adalah tampilan dari website WeatherBug. Yang ketiga, ada BMKG. BMKG merupakan salah satu lembaga pemerintah non-kementerian yang mempelajari bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. BMKG memiliki aplikasi dan website yang dapat diakses oleh khalayak umum untuk melihat berbagai informasi cuaca, iklim, bencana alam, kualitas udara, dan berita terkini mengenai iklim dan cuaca. BMKG dapat disajikan dalam bahasa Inggris maupun Indonesia. Informasi perakiraan cuacanya pun bukan hanya Indonesia saja, tetapi seluruh dunia pun tersedia. Website dari BMKG dapat diakses pada bmkg.go.id. Ini merupakan tampilan dari website BMKG. Sementara itu, untuk aplikasinya bisa didapatkan di App Store maupun Play Store. Ini merupakan tampilan dari aplikasi BMKG. BMKG memiliki fitur tambahan, yaitu fitur peringatan banjir, fitur peringatan gempa bumi atau tsunami, dan fitur peringatan cuaca ekstrim. Cara penggunaan fitur di aplikasi dan website BMKG. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan website dan aplikasi salah satu website dan aplikasi untuk cuaca dan iklim, yaitu bmkg.go.id. Untuk diakses sendiri, semua dapat diakses di laman ini ya, bmkg.go.id. Untuk tampilan utamanya akan muncul seperti ini. Akan ada tanggal, hari dan tanggal hari ini, lalu standar waktu Indonesia. Di sini juga dapat memilih bahasa yang akan digunakan, yaitu Indonesia atau Inggris. Nah, untuk tampilan utamanya sendiri ada perakiraan cuaca pada hari ini. Di sini dapat lihat ada beberapa daerah di Indonesia. Ini mungkin ya bisa dilihat. Nah, ada pemberitahuan cuaca, ada pemberitahuan suhunya juga. Mungkin bisa dilihat di satunya, mungkin saya ingin mencoba di Pekanbaru. Nah, di sini kita juga bisa melihat pada waktunya, ini ada dari jam 7, jam 10, jam 1, jam 4, dan seterusnya. Di sini itu ada pemberitahuan mengenai perakiraan cuacanya. Nah, jika kita tidak tahu lambangnya, ada di sini keterangan simbol cuaca. Nah, ini ada suhu udara, kelembapan udara, kecepatan angin, arah angin, lalu keterangan simbol arah anginnya.
Nah, berarti dapat dilihat di sini pada jam 7 di Pekanbaru itu perkiraannya suhunya 23 derajat, lalu kelembapan udaranya itu 95%, kecepatan anginnya itu 10 km per jam, dan arah anginnya itu dari selatan. Nah, ini ada perakiraan cuaca sampai Senin 19 April. Bisa balik ke laman utamanya. Nah, di sini juga ada berita mengenai ini, ada bencana siklon Seroja, yaitu mengenai siklon tropis di Indonesia ya. Terus ada siaran pers, terus ada ini peringatan mengenai COVID, ada kualitas udara, informasi iklim, hari tanpa hujan, ada citra satelit juga, perakiraan tinggi gelombang, perakiraan angin, potensi kebakaran hutan. Dan di menunya sendiri itu ada profil mengenai BMKG, ada profil, publikasi, informasi publik, layanan publik, regulasi. Karena memang kita fokusnya hari ini untuk cuaca dan iklim, gitu, kita dapat lihat di sini cuacanya itu ada banyak pilihannya untuk informasi untuk kita juga. Ada perakiraan cuaca baik untuk dunia, Indonesia, DKI Jakarta, perakiraan cuaca yang berbasis dampak, dan lain-lain. Ada prospek cuaca harian, yaitu seperti ini ada prospek cuaca 3 harian, prospek cuaca mingguan, ada juga cuaca penerbangan, itu jika kita ingin mengetahui saat kita ingin melakukan penerbangan gitu, ada dapat mengetahui cuacanya pada saat itu. Nah, cuaca maritim ini juga ada peringatan mengenai gelombang tinggi atau perakiraan untuk wilayah pelayanan. Terus ada perakiraan tinggi gelombang, perakiraan cuaca pelabuhan. Nah, ada juga penginderaan jauh, yaitu dapat menggunakan citra satelit, citra radar, atau indeks sinar ultraviolet atau UV. Di sini juga dapat melakukan perakiraan angin, ada probabilistik curah hujan juga, perakiraan cuaca berbasis dampak, kebakaran hutan dan lahan atau Spartan, dan info mengenai siklon tropis. Ini ada perakiraan cuaca dunia pada hari ini dan hari esok. Ada kota-kota di beberapa negara, dan di sini ada perakiraan dari 12 April dan 13 April. Ada mengenai suhu dan ada cuacanya. Di sini ada legendanya untuk kita tahu, ada dari cerah hingga salju, ada hujan petir, hujan lebat, seperti itu ya. Baik, mungkin itu cukup untuk yang perakiraan cuaca dunia. Kita akan lihat ke perakiraan cuaca di Indonesia. Nah, di sini perakiraan cuaca di Indonesia ada kota-kotanya, yaitu ada banyaknya dari Aceh hingga Medan, semua ada. Dan di sini ada cuacanya, ada suhu, kelembapan, nih ada juga perakiraan untuk Rabu, yaitu besok. Lalu ada, kita bisa lihat juga di perakiraan cuaca DKI Jakarta. Ini ada beberapa daerah. Mungkin jika ingin mengetahui lebih spesifik lagi, dapat diketik kotanya. Nah, di sini bisa dilihat juga untuk sampai 19 April ada prediksinya kayak gitu, seperti itu. Mungkin kita lanjut juga, ada perakiraan cuaca berbasis dampak. Ini bisa dilihat ada peta yang memungkinkan di wilayah bagian timur untuk esok itu ada wilayah yang mungkin terdampak banjir, yaitu Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Nah, seperti itu sih. Ini ada beberapa penjelasan mengenai tingkatan warning level, seperti itu. Kita lanjut. Ini untuk wilayahnya dapat diubah juga ya, misal barat, terus waktunya juga dapat dilihat esok atau lusa, seperti itu. Ini untuk yang bagian barat ya, ada potensi wilayah yang mungkin terdampak banjir, itu lumayan banyak, semuanya konteksnya waspada, seperti itu. Terus untuk curah harian, ikhtisar cuaca harian, itu dapat dilihat ini, catatan hujannya, ini curah hujan itu kondisi cuaca 24 jam terakhir untuk kemarin, yaitu 12 April. Gitu. Terus ini ada prospek cuaca 3 harian juga. Ini ada peringatan dini, seperti ini ada surat dari BMKG, seperti itu sih, seperti peringatan. Mungkin untuk cuaca minggu juga sama. Ini mungkin kita bisa lihat juga cuaca penerbangan.
di sini tuh dapat dilihat ada nih misalnya bandara, ingin dari bandara mana ke atau stasiun mana, itu nanti dapat diketahui banyak hal dari baik dari angin, jarak pandang, cuaca, suhu, titik embun, dan tekanan udara seperti itu. Kita lanjut ya. Ini juga masih tentang bandara. Kita ke cuaca maritim, itu ada peringatan gelombang tinggi dapat diketahui. Nah ini ada di tinggi gelombang, diberitahu tinggi gelombangnya berapa meter dan di perairan mana gitu. Jika ingin mengetahui itu dapat dilihat di sini. Selanjutnya itu ada perakiraan tinggi gelombang. Kita bisa lihat juga dia kebuka ke website lain, yaitu lebih fokusnya ke meteorologi maritim, di pusat meteorologi maritim. Ini dapat dilihat ada nah di sini ada kategori gelombangnya, dapat dilihat di kotak-kotak warnanya. Ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang tenang nih, kebanyakan di Laut Jawa itu tenang. Terus ada sejauh ini sih dilihat nggak ada yang sangat ekstrim ataupun ekstrim ya. Paling parah itu tinggi untuk perakiraan pada hari ini seperti itu. Kita bisa close. Untuk cuaca selanjutnya itu kita bisa lihat penggunaan penginderaan jarak jauh di BMKG. Di sini ada citra satelit yang ingin digunakan nih, ada dari Himawari, ada dari ini dari Himawari juga udah banyak yang dapat diketahuinya. Ada Polar Hotspot, ini juga ada GSMAP, ada Himawari lagi, dapat mengetahui vektor angin, ini ada citra sebaran asap. Kita lagi kita juga bisa lihat ini citra radar. Nah ini citra radar cuaca itu untuk menggambarkan potensi intensitas curah hujan yang deteksi oleh radar cuaca. Nah ini dapat dilihat juga dari petanya, digunakannya skalanya DBZ. Perakiraan hujan bulanan. Nah di sini kita bisa lihat perakiraan hujan bulanan di bulan depan, Juni atau Juli. Terus ada juga perakiraan curah hujan probabilistik, yaitu dengan peluang hujan kurang dari 50 mm ataupun lebih dari 500 mm seperti itu. Mungkin kita ambil satu contoh aja dari Mei, perakiraan curah hujannya. Di sini dapat lihat ada peta perakiraan curah hujan pada Mei 2021 di Indonesia. Nah, di sini ada curah hujannya, pemberitahuan dengan warna. Di sini dapat lihat contohnya misal Sumatera itu menengah, terus Jawa itu cenderung rendah, terus di Kalimantan itu cenderung menengah ke tinggi, sedangkan kayak di Papua itu cenderungnya lebih ke tinggi ke menengah gitu. Ini ada perakiraan sifat hujannya juga, ada bawah normal atau atas normal. Ini dapat dilihat juga dari warnanya seperti itu. Mungkin iklim selanjutnya itu ada perakiraan musim. Nah ini dia perakiraan musimnya, perakiraan musim kemarau 2021 di Indonesia. Nah ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah diperkirakan mengalami awal musim kemarau pada kisaran bulan Mei dan Juni 2021 sebanyak 198 jam atau 57,9% dari 342 jam seperti itu. Mungkin selanjutnya itu ada dapat diketahui potensi banjir bulanan atau potensi banjir dasarian. Nah ini dapat dilihat dari warnanya. Kalau warna hijau itu rendah, merah tinggi, kuning menengah, coklat itu aman. Berarti di sini dapat lihat Sumatera dan Kalimantan atau Sulawesi juga itu rendah ke menengah, sedangkan kalau di Jawa itu aman. Terus untuk di Papua sendiri ini ada beberapa daerah yang menengah, ada daerah juga yang tinggi, seperti itu sih. Ini ada juga penjelasannya, ya penjelasan perakiraan per daerah gitu, ada diberi penjelasan di BMKG sendiri. Nah ini juga ada pemberitahuan mengenai untuk bulan Juni. Oke, ini juga ada Juli. Sejauh ini itu untuk 3 bulan ke depan perakiraannya. Terus untuk selanjutnya itu ada informasi hujan bulanan. Nah di sini dapat lihat lagi ada peta analisis curah hujan pada Februari 2021. Ini untuk lebih ke data bulan-bulan sebelumnya seperti itu.
Oke, mungkin ini juga ada indeks presipitasi, ada air tersedia bagi tanaman, ada informasi hari tanpa hujan. Ini maaf, ini dapat dilihat hari tanpa hujan. Ada penjelasannya juga, ini monitoring hari tanpa hujan berturut-turut. Ada penjelasan mengenai ada dari sangat pendek maupun ekstrem panjang seperti itu. Ini ada beberapa daerahnya dari Indonesia, di zoom ke Sumatera. Terus ini ada penjelasan untuk setiap daerah sendiri. Nanti dapat dilihat sendiri ya jika ingin mengetahui. Terus ini ada informasi suhu muka laut. Ini ada dapat dilihat ada SST di Indonesia, anomali Indonesia sama Indian Pacific, anomali Indian Pacific, tapi mungkin ini gambarnya belum muncul ya. Seperti itu. Di sini juga kita dapat lihat tipe tren curah hujan. Tren curah hujan ini di beberapa peta tren curah hujan di Indonesia dapat dilihat. Ini ada stasiun di klimatologi di setiap daerah gitu, terus ada pemberitahuan mengenai tren hari hujan di daerah-daerah tersebut seperti itu. Oke, ada tren suhu juga, ada perubahan normal curah hujan, ada ekstrem perubahan iklim. Nah, perubahan iklim kan merupakan masalah yang besar untuk saat ini. Jadi diberitahu mengenai anomali suhu udara rata-rata pada bulan Maret, yaitu bulan lalu ya. Dapat untuk mengetahui mengenai hubungannya dengan perubahan iklim seperti itu. Nah, sebenarnya selain cuaca dan iklim, BMKG juga dapat memberitahu mengenai kualitas udara, terus dapat memberitahu juga mengenai gempa bumi dan tsunami. Ini ada gempa bumi terkini, gempa bumi yang dirasakan, terus skala intensitas, ada tsunami, ada juga mengenai seismologi teknik, terus ada juga ini beberapa tentang geofisika potensial dan tanda waktu. Dan sekarang saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasinya, yaitu dengan nama Info BMKG yang dapat diunduh baik di iOS ataupun di Android. Di sini tampilan utamanya saat dibuka sebenarnya seperti ini. Untuk agak berbeda sedikit karena untuk lokasi cuaca spesifik langsung sesuai dengan lokasi di mana saya berada, yaitu di Pancoran. Dan di sini ada beberapa berita-berita penting di bagian utamanya. Namun untuk penjelasan ada juga mengenai cuaca. Di sini tampilannya cukup sama ya seperti di website. Dapat dipilih mungkin di DKI Jakarta gitu. Saya akan memilih di Jakarta Selatan, mungkin di Pancoran. Tuh ini ada sama juga ada penjelasan mengenai kelembapan, kecepatan angin, arah angin, terus cuaca, dan ini ada beberapa perakiraan cuaca ke depannya seperti itu. Mungkin untuk ini juga kualitas udara, mungkin bentar di iklim ya, kita akan buka di iklim. Nah, ini juga ada hari tanpa hujan, nih monitoring hujan sebentar. Oke. Nah, ini ada visualisasi seperti ini, mungkin lebih mudah dilihat ya kalau di handphone. Terus ada perakiraan hujan bulanan juga sama seperti di website. Ini sama seperti yang tadi juga sempat saya buka ya di bagian website. Ini ada analisis hujan bulanan. Nah, seperti itu. Ini untuk legendanya dapat dilihat di bawah sini ini. Oke. Mungkin seperti itu sih kalau misalnya cara penggunaan untuk mengetahui cuaca dan iklim melalui website dan aplikasi BMKG. Terima kasih.